Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali mendengar seseorang berkata, "Tuhan tidak tidur." Tapi sering sekali kalimat itu diucapkan merupakan ekspresi daripada sebuah keyakinan bahwa Tuhan membela kita ketika ada orang lain sedang memperlakukan kita dengan buruk, atau kita mengekspresikan bagaimana kita berharap kepada pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan ketika kita sedang di dalam persoalan. Jarang sekali kita mengatakan Tuhan tidak tidur ketika kita sendiri berbuat salah. Nah, saya ingin kita meluruskan itu, saudaraku. Baik itu untuk memberikan kebaikan kepadamu, Tuhan tidak tidur. Begitu juga untuk mencatat dosa dan pelanggaranmu dan memberikan teguran-teguran kepadamu ketika bersalah. Karena Dia pun tidak tidur ketika engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Dia tidak tidur ketika engkau diperlakukan tidak adil oleh orang lain, tapi Dia juga Tuhan yang tidak tidur ketika engkau berlaku tidak adil bagi orang lain, terutama tidak membuat hati Tuhan disenangkan. Nah, itu sebabnya pemazmur mengingatkan kita. Dalam Mazmur 37 ayat 37, dia berkata, "Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan." Pemazmur sedikit berteka-teki kepada kita. Ada 3 hal yang dia kemukakan di sini. Yang pertama, keadaan orang yang tulus. Yang kedua, keadaan orang yang jujur. Dan yang ketiga adalah keadaan orang yang suka damai. Khusus untuk keadaan orang yang suka berdamai, dia sudah memberikan jawaban. Untuk orang yang suka berdamai, ada masa depan. Ya, itu poin yang pertama. Tetapi ada 2 hal yang dia seolah berteka-teki dengan kita di sini. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang tulus? Bagaimana dengan keadaan orang yang tidak tulus? Bagaimana dengan keadaan orang yang jujur dan juga yang tidak jujur? Pemazmur berkata, perhatikanlah itu. Mengapa? Karena Allah pun memperhatikannya. Allah memperhatikan kita yang hidup jujur ataupun tidak jujur. Allah memperhatikan kita yang hidup dengan tidak tulus atau dengan yang tulus. Nah, ketika kita hidup dengan tulus hati, apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita? Alkitab menolong kita untuk memahaminya. Melalui kehidupan daripada Hizkia yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 20, di mana ketika itu Yesaya memberitahu Hizkia bahwa dia akan segera berpulang, dia akan segera meninggal. Lalu apa kata Hizkia? Ayat 3 sampai dengan 6. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud kepada leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup tulus di hadapan Tuhan, Tuhan dengar doanya. Tuhan dengar doanya. Tuhan dengar permohonannya. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, "Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya." Mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang mereka minta, Tuhan berikan. Itu adalah keadaan orang yang tulus hatinya. Tulusan hati itu adalah tempat yang tersembunyi, saudaraku. Ekspresi daripada ketulusan hati itu baru lewat tindakan atau perkataan. Tetapi ketulusan hati itu sendiri ada di tempat yang tersembunyi,
yang sering sekali hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tetapi Alkitab mengajarkan ada upah bagi orang yang tulus hati. Doanya didengar dan dia menerima kebaikan Tuhan. Lalu, bagaimana pula dengan nasib orang yang setia? Amsal 21 Amsal 2 ayat 7 mengatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ia memberikan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak berlaku cela. Bagi orang yang hidup jujur di hadapan Tuhan, Tuhan menyediakan pertolongan. Ya, Tuhan menyediakan pertolongan. Semua kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi pertolongan itu datang ketika Tuhan melihat hidupmu jujur di hadapan Dia dan di hadapan manusia. Kejujuran pun, saudaraku, dimulai dari dalam. Sering sekali di tempat yang tersembunyi. Makanya sering orang berkata, jangan menipu diri sendiri. Jujurlah pada diri sendiri. Karena sering sekali kita melakukan hal yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati nurani kita. Di sana kita tidak jujur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi berkata dalam Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus hati, lihatlah kepada orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada di masa depan, akan ada masa depannya. Kita sudah tahu jawabnya sekarang, bahwa orang yang tulus hati, doanya didengar oleh Tuhan, dia hidup dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang yang jujur adalah orang yang mendapatkan pertolongan Tuhan, dan orang yang suka damai, mereka memiliki masa depan. Doa saya, biarlah kita menjadi orang yang tulus hati, menjadi orang yang jujur, dan menjadi orang yang suka berdamai. Tuhan Yesus menolong kita.